أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang begitu besar tidak pernah berhenti terus dikucurkan kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar di dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak akan pernah mampu kita untuk dapat menghitungnya. Sehat, waktu, kesempatan, taufik dan hidayah, dan alhamdulillah beberapa banyak sekali kemudahan, termasuk salah satunya adalah kita dipertemukan di dalam kajian ini walaupun secara online, namun tentu tidak mengurangi berbagai macam keutamaan di dalam thalabul ilmi yang mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba-hambanya yang terus bersyukur dan diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, makhluk dan agung dan sempurna, yang tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin, dan sampai pada seluruh pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah sebagai umat yang istiqomah dan sampai kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sangat baik ini. Allah mudahkan kita kembali untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan ibadah yang merupakan kewajiban kita semua sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Alhamdulillah, Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran sudah hampir 3 tahun alhamdulillah kita menjalankan kegiatan ini, dan alhamdulillah dapat dirasakan semakin banyak yang tahu, semakin banyak bergabung, semoga juga semakin bermanfaat, semakin menjadi wasilah kebaikan bagi semua orang, senantiasa menjadi jalan hidayah, menjadi wasilah bertambah amalan, juga bertambahnya pula keimanan, ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali, yang alhamdulillah setiap bulan rutin mengisi bersama kita di dalam kajian Masjid Asy-Syifa ini secara online. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Luar biasa, amal yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bagi kita juga alhamdulillah menjadi wasilah ilmu untuk kita semua yang ada di sini. Juga terima kasih yang teramat sangat alhamdulillah kepada para jamaah sekalian yang istiqomah setia menantikan Ahad malam ini. Mungkin sebagian ada yang menjadikan sebuah kegiatan pokok ya, ada juga yang mungkin menjadi alarm, ada beberapa juga yang WA kepada saya, kenapa link Zoom-nya belum di-share. Saya tadi share-nya sengaja agak siang, ada juga yang menanyakan. Alhamdulillah bersyukur sekali kegiatan kita, kajian lain dinantikan oleh beberapa jamaah. Hatur nuhun, syukur jazakumullah khairan, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua, dan tentunya saja menjadi wasilah datangnya cinta Allah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama-sama meniatkan thalabul ilmi, dan juga meniatkan tentu saja untuk terus menggapai Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah sebelum masuk pada kajian menyampaikan kembali bahwa bersama guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali kita bersama-sama mengkaji surat Al-Fatihah, surat yang sangat tidak mungkin kita semua yang ada di sini tidak hafal, bahkan artinya pun insya Allah pasti semuanya pada hafal. Surat yang paling populer dan nantiasa tidak mungkin tidak kita kan, karena sehari kita akan bacakan itu minimal 17 kali di dalam sholat kita, 17 kali permohonan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Fatihah, belum dengan surat-surat sunat yang mungkin kita laksanakan. Dan insya Allah melalui kajian ini, dikaji surat Al-Fatihah, kita sudah ada kurang lebih sekitar 4 atau 5 pertemuan, maaf jika saya lupa. Pertama waktu itu dibahas bersama guru kita dari lafaz ta'awudz ya, kita sudah alhamdulillah mengetahui makna-maknanya. Dilanjutkan dengan lafadalah dan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita mungkin akan beranjak kepada ayat selanjutnya, dan juga di malam ini kita mengetahui bahwa bertepatan dengan momen juga Maulid Nabi Muhammad. Beberapa saudara-saudara kita ada juga yang melaksanakan kajian-kajian dalam rangka untuk terus mengingat kembali, dalam rangka mencoba men-trigger kembali, menumbuhkan kembali sejauh apa bukti cinta kita kepada yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja pada guru kita pada malam hari ini. Sebelum dimulai, silakan kepada jamaah sekalian boleh disiapkan alat tulisnya, mushaf Qurannya, karena insya Allah akan disampaikan oleh guru kita beberapa ayat yang akan menjadi poin-poin yang akan disampaikan pada malam hari ini. Langsung saja pada guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali, waktu dan medianya kami persilakan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, tentu saja tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak henti-hentinya mencucurkan rahmat serta karunia dan inayahnya pada kita sekalian. Sehingga kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini pasti selalu kita ungkapkan di setiap saat. Bagaimana yang sudah kita jelaskan dalam kajian bulan yang lalu ya tentang tafsir hamdalah itu ya, bahwa alangkah luar biasa banyaknya nikmat karunia Allah yang Allah limpahkan pada kita, yang jika saja kita mau mencoba-coba menghitungnya, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga setiap saat kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya timbul pertanyaan, bukankah di dalam kehidupan kita itu tidak selamanya kita menghadapi sesuatu yang sejalan dengan hawa nafsu kita? Kadang-kadang kita malah dihadapkan dengan sesuatu yang sangat tidak kita harapkan, gitu ya. Seringkali kita sebut dengan musibah. Nah, kalau kita berbicara juga musibah, maka musibah itu juga termasuk hal yang harus kita syukuri. Jadi ini mungkin agak sepintas agak terasa aneh gitu ya. Masa kita dapat musibah lalu kita bersyukur itu. Tapi memang kenyataannya secara syariat Islam harus seperti itu. Di samping musibah itu kita hadapi dengan bersabar dan juga dengan bersyukur. Kenapa? Musibah itu kalau dia menimpa kehidupan orang kafir, itu pasti azab dari Allah. Pasti itu. Dasarnya bisa kita lihat di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 21. Wa lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un.
Bahwasanya kata Allah, orang-orang kafir itu pasti akan kami azab di dunia. Azab yang paling dekat yang dimaksud dalam ayat itu azab di dunia. Sebelum azab yang teramat dahsyat di akhirat nanti di neraka jahanam. Dan itu saya kira sangat wajar ya kalau kita hadapi dengan keyakinan. Ya wajarlah kalau Allah itu murka. Allah murka pada orang-orang kafir. Dan itu juga yang selalu kita baca dalam Quran surat Al-Fatihah. Ghairul maghdubi alaihim. Maghdub itu Allah luar biasa sangat murka. Bagaimana Allah tidak murka pada orang kafir? Yang menciptakan orang kafir itu Allah. Yang memberikan kehidupan pada mereka juga adalah Allah. Lalu mereka kufur pada Allah, lalu malah menyembah sesuatu yang selain Allah. Di mana Allah tidak murka? Jadi musibah kalau menimpa orang kafir itu mutlak adalah azab dari Allah SWT. Sebaliknya ketika musibah itu menimpa kehidupan orang mukmin, justru itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Iza ahabballahu qauman ibtalahu." Jika Allah sudah mencintai suatu kaum karena mereka itu beriman, mereka beramal soleh, gitu. Maka niscaya Allah akan menurunkan bala, menurunkan ujian, coba. Nah, paling tidak saya sementara ini menyimpulkan ada 3 kemungkinan yang melatar belakangi musibah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Yang pertama sebagai ujian keimanan. Dasarnya bisa kita lihat di Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja? Mereka menyatakan amanna, kami telah beriman. Padahal kata Allah, kami juga belum lagi memberikan ujian dan cobaan pada mereka. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji umat sebelum mereka yang mengaku beriman itu. Dengan ujian itu kata Allah jelaskan siapa yang sodaku, yang benar pengakuan keimanannya. Siapa juga yang kazibun, yang dusta pengakuan keimanan. Dengan ujian itu hanya ada satu di antara 2 kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Ujian itu sendiri sesuatu yang positif. Yang tidak positif itu kalau seseorang sampai tidak lulus dalam menghadapi ujian. Tetapi orang yang mendapat kesempatan ikut ujian, artinya dia punya peluang untuk lulus. Yang pasti tidak mungkin lulus adalah yang tidak pernah ikut ujian atau tidak diberi kesempatan ikut ujian. Kalau kita kaitkan sekarang, ini misalnya dengan kehidupan para mahasiswa. Ya, tidak setiap mahasiswa itu bisa ikut ujian. Walaupun dia terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi yang terdaftar sebagai mahasiswa saja belum tentu dia bisa ikut ujian. Apalagi yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, yang terdaftar sebagai mahasiswa ujian, itu mahasiswa yang sudah menunjukkan kesolehannya. Gitu. Kalau dalam bahasa agama itu soleh lah gitu ya. Kuliah tidak pernah bolos. Kalaupun sekali 2 kali dia tidak masuk, ada keterangan dari dokter kalau dia sakit misalnya. Tugas dari dosen dia laksanakan, aturan sekolah dipatuhi, SPP dibayar. Nah, mahasiswa yang begini yang bisa ikut ujian, yang kemungkinan bisa lulus dan mencapai sarjana. Jadi kalau mahasiswa itu cuma terdaftar sebagai mahasiswa kuliah tara gitu kan, lalu tugas dosen nggak pernah dikerjakan, SPP dipakai jajan, mahasiswa yang begini malah kemungkinan terancam di DO. Gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan tadi, maka resiko dari kita itu memilih beriman. Ya siap-siaplah kita menghadapi ujian. Maka bagi kita hidup kita di alam dunia ini semuanya ujian. Bagi kita ini adalah ujian.
yang hasilnya nanti akan kita dapatkan di yaumil akhir. Sebagian dari hasil ujian kita juga kita akan dapatkan di dunia ini, tapi bukan itu sebenarnya. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bagaimana bisa kita lulus sehingga kita dicintai oleh Allah dan berhak menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus lulus dalam menghadapi ujian ini. Jadi alangkah ruginya kalau kita manusia tidak diberi kesempatan ikut ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalaulah musibah itu adalah bentuk ujian, harusnya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi peluang untuk mengikuti ujian. Sehingga ada kesempatan bagi kita untuk lulus gitu. Ya, jadi ujian itu makin seseorang itu tinggi ya, maka soal ujiannya pun makin berat. Ya, jadi soal ujian untuk seorang mahasiswa tentu berbeda dengan soal ujian untuk anak SD. Kalau soal ujian untuk anak SD diberikan kepada seorang mahasiswa, itu bukan ujian, itu bari-berem, itu selesai. Gitu. Jadi untuk seorang mahasiswa tentu soal ujiannya lain, berat. Gitu. Dan seorang anak SD nggak mungkin bisa lulus menghadapi soal ujian para mahasiswa. Gitu. Jadi masing-masing itu akan diberi soal ujian oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Gitu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi makin soleh seseorang, makin berat ujiannya itu. Ini yang kadang-kadang kurang dihayati oleh sementara orang. Gitu ya. Jadi saya pernah mengalami begini, Pak. Di Bandung ini pernah ada grup lah, kalau katakan grup itu. Jadi grup orang-orang yang punya penyakit yang sama. Gitu. Lalu mereka membuat grup. Gitu. Jumlahnya lumayan banyak. Ada sekitar 40-50 orang. Mereka dibimbing oleh seorang dokter. Gitu. Pagi-pagi itu mereka berolahraga, senam, dan sebagainya. Selepas itu kemudian mereka kumpul di salah satu rumah dari anggota grup itu. Lalu sebelum sarapan, diisi dengan ceramah. Saya suatu kali diminta untuk memberikan ceramah. Jadi selepas saya memberikan ceramah, gitu kan, yang lain sarapan. Nah, pemilik rumahnya itu narik saya ke ruang tamu. Gitu. Narik saya ke ruang tamu. Saya ada yang mau diobrolkan. Gitu. Lalu kita ngobrol bertiga, dia dengan saudaranya. Sebenarnya yang punya kepentingan sekali saudaranya itu. Gitu. Ini katanya saudara saya ini sudah berkali-kali saya ajak untuk umroh. Gitu. Tapi tidak mau. Bahkan dia hanya tinggal bawa badannya saja, semua saya tanggung. Gitu. Dia tidak mau. Jadi sejarahnya kenapa sih bilang sampai tidak mau? Lalu dia menjelaskan ini, yang punya rumah. Saya ini seorang pengusaha. Selama sekian tahun saya berusaha itu, alhamdulillah selalu sukses. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu saya naik haji. Begitu pulang naik haji, hanya 2 bulan kembali dia saya dari tanah haji ke tanah air melaksanakan ibadah haji. Berkali-kali saya mendapat musibah, perusahaan saya hancur. Sampai saya betul-betul stres. Gitu. Karena itu saya kapok ke tanah suci. Saya kapok mau dei katanya suci itu. Ini gara-gara saya naik haji ini semua jadi begini. Bayangkan itu. Akhirnya saya ceramah lagi, Pak, untuk saudara kita yang satu ini. Hampir 1 jam juga saya ngobrol dengan yang bersangkutan untuk meyakinkan mestinya saudara bersyukur kepada Allah. Mungkin sebelum saudara itu melaksanakan ibadah haji, saudara belum terdaftar sebagai orang yang soleh di mata Allah. Gitu. Sehingga ujiannya biasa-biasa seperti itu. Setelah saudara naik haji, mungkin saudara sudah masuk kategori orang yang soleh, sehingga ujian pun akan berat. Lalu Allah kemudian mulai menyaring harta saudara. Mungkin ada yang haram disisihkan oleh Allah SWT. Harusnya kita bersyukur.
Semakin soleh seseorang, semakin berat ujian yang akan dihadapi. Jadi ada bahasa begini kadang-kadang di masyarakat itu. Katanya orang itu orang soleh. Kiai, dia katanya ulama, katanya ustadz, katanya orang itu orang soleh. Kok hidupnya malah penuh dengan musibah? Kalau gitu betul dia orang soleh. Betul dia orang soleh. Oh enak ya ustadz itu ya. Hidupnya tenang, nggak pernah ada masalah kelihatannya. Oh, jangan-jangan dia bukan ustadz. Dia bukan orang soleh. Karena semakin dia soleh, semakin berat ujian. Ini yang harus kita betul-betul sadari. Betul-betul. Mungkin kita akan keliru kalau menilai orang ya. Orang ini soleh belum tentu kalau dia orang soleh kan itu. Jangan kan menilai orang lain. Untuk menilai diri kita sendiri pun bro, kita kan nggak mampu gitu. Apakah diri kita ini soleh atau tidak. Yang pasti soleh para nabi, para rasul itu pasti kan soleh. Maka sekarang tolong lihat kehidupan para nabi, para rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Tolong tunjukkan kepada saya seorang Nabi yang hidupnya itu sepi dari ujian dan cobaan. Kalau itu kan mereka pasti soleh kan. Bahkan kesolehannya gak mungkin tertandingi oleh kita. Lihat kehidupan mereka. Nabi Adam. Apa sih kesalahan Nabi Adam? Sebelum beliau jadi Nabi ya. Apa sih kesalahan? Memakan buah huldi. Itu sekedar memakan buah huldi. Dan konon saya baca dalam riwayat itu, baru satu gigitan, Pak. Karek sagegel. Begitu satu gigitan, dia segera sadar. Lalu langsung bertobat. Rabbana zolamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ayat 23. Langsung mereka berdua bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tobat mereka langsung diterima oleh Allah? Tidak. Dalam riwayat yang saya baca dalam kitab Minhajul Abidin, gara-gara mereka berdua memakan buah huldi itu, lalu mereka diturunkan di bumi secara terpisah sebagai hukuman. Ini nanti kita akan sampai juga ini, Pak, dalam bahasan musibah ini. Salah satu kemungkinan musibah itu adalah hukuman, azab, peringatan akibat ulah kita. Ya, tapi itu nanti di poin ketiga. Nah, salah satu contohnya adalah Adam dan Hawa. Karena mereka melakukan pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan hukuman. Hukuman itu mereka diturunkan ke alam dunia ini dalam keadaan tanpa busana. Begitu Al-Quran menjelaskan. Maksudnya apa dengan tanpa busana? Busana itu penutup aurat. Kita memakai busana itu untuk menutup aurat kita. Masing-masing kita akan berusaha untuk menutupi aurat kita. Jadi seolah-olah setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia, sebenarnya dia sudah membuka aurat dia di hadapan Allah SWT. Ada aurat dia di hadapan masyarakat. Pada hakikatnya setiap manusia itu malu untuk berbuat maksiat. Karena itu lihat saja ya, saudara-saudara kita yang divonis gitu, korupsi dan lain sebagainya. Itu keluar kadang-kadang mencoba menutup mukanya kan gitu ya. Menutup mukanya. Dia sebenarnya malu. Maka Adam dan Hawa diturunkan dalam keadaan tanpa busana. Diturunkan ke bumi dalam keadaan berbisa. Nah, diturunkannya Adam dan Hawa ke bumi ini bukan karena mereka berdua memakan buah huldi. Ini masih ada saja pandangan yang keliru sampai sekarang ini. Ada pandangan semacam ini. Ini gara-gara Adam dan Hawa makan buah huldi. Jadi berarti akhirnya di Bandung gitu. Coba kalau seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah huldi, kita semua berada di surga ya. Ini pandangan yang sangat keliru sekali.
Kenapa? Apakah Adam dan Hawa akan melanggar aturan Allah atau tidak? Pasti turun. Karena memang Allah sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah menyatakan pada malaikat di Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya bermaksud akan menciptakan makhluk baru, yaitu manusia, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Adam itu belum diciptakan. Apalagi untuk melanggar. Belum terjadi. Pelanggaran diciptakan saja belum. Allah sudah menyatakan bahwa manusia itu memang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi apakah Adam dan Hawa mau melanggar atau tidak, pasti turun. Pasti turun ke bumi. Jadi supaya jangan sampai nanti orang banyak menyalahkan Adam dan Hawa ini gara-gara Adam dan Hawa. Jadi berarti coba bertemu di sorga kita. Hanya dengan mereka melanggar itu, Allah menghukum mereka dan menguji mereka dengan mereka diturunkan di tempat yang terpisah. Adam di mana, Siti Hawa di mana. Kebayang nggak ini? Ya, tempatnya kurang lebih di daerah Timur Tengah, gitu, di padang pasir itu. Adam di mana, Siti Hawa di mana. Adam tahu kalau Siti Hawa itu juga turun. Siti Hawa juga tahu kalau Adam itu turun. Tapi mereka nggak tahu di mana pasangan ini. Untung sekarang Pak ada HP gitu ya. Dia bisa nelfon Kang Adam posisi di mana gitu. Kita ke Lamun Daya, iya di Lamun Daya sinyal dia. Mereka banyak gitu ya. Lalu mereka begitu turun harus menutupi auratnya dari mana pakai? Belum ada mall waktu itu. Mau makan dari mana? Jadi mereka harus bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing sendiri. Di alam bumi yang belum ada apa-apa pada waktu itu. Berapa lama mereka berpisah? Kalau menurut riwayat yang saya baca dalam kitab Minhajul Abidin, 200 tahun. 200 tahun mereka berpisah. Hidup sendiri-sendiri. Itu sebagai hukuman Allah SWT. Inilah riwayat ini yang dijadikan dasar oleh Imam Al-Ghazali untuk membahas bab al-muslim bainal khauf wal raja. Bahwa kehidupan seorang muslim itu antara rasa takut dan rasa harap. Jadi jangan pernah kita main-main dengan maksiat. Ya, sekarang hari ini saya berbuat maksiat, besok saya bisa bertobat pada Allah. Allah kan Maha Pengampun. Kalau saya bertobat dan memenuhi syarat taubat nasuha, pasti Allah akan mengabulkan. Lalu orang kemudian dengan beraninya berbuat maksiat. Ya, nggak bisa seperti itu, Pak. Betul Allah Maha Pengampun. Bagi mereka orang-orang yang bertobat dan memenuhi syarat taubat nasuha. Tapi hak prerogatif Allah untuk menunda taubat itu. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Baik, kata Allah, saya akan ampuni. Nanti 500 tahun lagi. Lalu kita mau apa? Ini peringatan yang Allah ingin ajarkan pada kita. Jangan kita berani berbuat maksiat dengan harapan besok lusa saya bisa. Kan banyak istilah, mumpung kita muda lah kita berbuat maksiat, nanti kita tinggal bertobat pada Allah. Adam dan Hawa itu hanya makan buah huldi 200 tahun ditunda ampunan itu oleh Allah SWT. Nah, ini, tetapi bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka ada ar-raja, ada harapan. Banyak kisah ya orang yang luar biasa berbuat dosa luar biasa, tapi kemudian dia bertobat, Allah terima taubatnya, lalu meninggal, lalu kata Rasulullah di surga. Nah, itu hak Allah. Jadi bagi mereka yang sudah terlanjur berbuat dosa, jangan putus harapan, tobatlah, mudah-mudahan Allah. Tapi bagi yang belum berbuat maksiat, janganlah berpikir untuk kita berani berbuat maksiat. Lalu dengan harapan besok lusa saya tinggal bertobat. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu menerima taubat kita. Kalaupun menerima karena kita memenuhi syarat taubat nasuha, Allah punya hak saja untuk menunda ampunannya. Mari kita lihat nabi-nabi yang lain. Nabi Yusuf, yang kan masih sebelum beliau menjadi nabi dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri. Hampir saja beliau dibunuh oleh mereka.
Dan bagaimana pula nasib ayahnya, Nabi Yakub, yang begitu luar biasa sedih gitu, dengan pengkhianatan anak-anaknya terhadap Nabi Yusuf gitu ya. Sampai konon beliau menangis terus sampai matanya itu tidak mampu melihat lagi. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, atau siapa lagi Nabi? Semua Nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mumpung kali diingatkan bahwa ya marilah kita juga mengingatkan diri kita dengan kelahiran beliau gitu, yang sekarang banyak sedang diperingati oleh saudara-saudara kita umat Islam. Lihatlah kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Selama beliau mengemban risalah 23 tahun. Kalau kita baca itu Siratul Nabawi ya, yang disusun oleh Haikal di antaranya. Ya Allah, rasanya maha benar Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan di Ali Imran 142 bahwa surga itu luar biasa sangat mahal. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Sebelum kata Allah, saya melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Bahasanya begitu. Kalau kita lihat di Al-Imran 142. Artinya, surga itu hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid, jangan pernah bermimpi untuk bisa masuk surga. Nah, siapa yang dimaksud dengan mujahid? Apa yang dimaksud dengan berjihad? Ini kadang-kadang jihad yang diartikan sempit. Orang yang berperang di jalan Allah itu. Nah, itu jihad. Padahal itu hanya bagian dari jihad. Jihad itu didefinisikan para ulama upaya yang sungguh-sungguh dengan memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita manusia untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jihad. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban sholat, dan kita berhasil sholat. Dan berhasil misalnya khusyuk, karena untuk khusyuk itu perlu jihad juga. Perlu jihad luar biasa itu. Berhasil khusyuk, nah itu jihad. Kita mencari nafkah untuk bisa menafkahi istri dan anak-anak di jalan Allah. Dan kita tidak siap untuk menerima 1 rupiah pun, 1 peser pun harta haram. Itu perlu jihad, Pak. Apalagi dalam kehidupan seperti sekarang ini gitu. Ya, ada istilah boro-boro nu halal, nu haram geges hese gitu. Ya, gitu. Untuk dapat yang haram saja, apalagi yang halal. Maka untuk supaya kita bisa melaksanakan kewajiban menafkahi istri dan anak-anak di jalan Allah, itu perlu jihad. Jadi jihad itu adalah, maka dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Bayangkan, para nabi dan para rasul pun hidupnya penuh dengan jihad. Penuh dengan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa berat untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamas sabirun, sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Karena untuk berjihad di jalan Allah itu pasti akan banyak rintangan. Mari kita lihat bagaimana jihad Rasulullah SAW di dalam membawa risalah Islam itu. Terutama selama 23 tahun, terutama 13 tahun pertama di Mekah. Beliau dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran menyampaikan firman Allah kepada manusia tanpa memaksa mereka untuk beriman. Wa ma alaina illal balagh, tidak ada kewajiban kami, kata Rasulullah, kecuali sekedar menyampaikan. Kalian mau beriman, alhamdulillah. Kalian mau kafir, itu hak kalian. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, itu beliau laksanakan. Lalu apa yang beliau dapatkan?
caci, fitnah. Itu yang beliau dapatkan, intimidasi. Beliau pernah difitnah sebagai tukang sihir. Tapi akhirnya fitnah itu pun hilang. Karena nggak ada terbukti beliau ciri-ciri sebagai tukang sihir. Beliau difitnah sebagai tukang syair. Nah, itu pun nggak juga banyak masyarakat mau percaya. Tukang syair dari mana? Beliau sekolah pun tidak. Beliau seorang yang umi. Akhirnya mereka pun memfitnah Rasulullah sebagai orang gila. Ini fitnah yang luar biasa, sangat keji gitu ya. Sampai Allah lalu menyatakan, membela Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasul itu bukan orang yang gila gitu. Majnun gitu. Itu Rasulullah SAW. Lalu beliau diintimidasi, dihina, sampai semua orang berusaha untuk membenci beliau, termasuk tetangganya itu. Ada tetangga dekatnya, terutama istrinya, istri tetangganya itu yang luar biasa bencinya kepada Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah keluar dari rumah dan istrinya melihat, istri tetangganya lihat, dia naik ke atas, Pak. Naik ke atas, rupanya dia sudah menyiapkan kotoran unta di atas rumah itu. Kan rumah orang Arab itu hampir segi empat gitu kan, Pak. Contohnya itu seperti itu. Dan naik ke atas, lalu diambilnya kotoran unta, itu dilemparkannya ke diri Rasulullah SAW. Oh, gitu kan. Rasulullah ya kembali ke rumah. Dicat bajunya sendiri. Yang bertakwa itu suami yang suka mencuci bajunya sendiri. Rasulullah itu mencuci baju sendiri. Nah, pernah satu kali seorang musyrik itu melempar dari jarak yang sangat dekat itu, melempar Rasulullah dengan kotoran unta pada muka beliau. Rasulullah tidak melawan. Beliau terus pulang ke rumahnya. Lalu memanggil putrinya Fatimah. Fatimah, tolong ambilkan air dan tolong basuh wajah air, lalu membasuh wajah ayahnya sambil menangis. Lalu Rasul kalian bertanya, apa yang membuat kamu menangis, Fatimah? Apa yang membuat kamu menangis? Siapa anak yang tega melihat ayahnya diperlakukan seperti itu? Dan kadang mungkin orang dilempari dengan batu sampai berdarah. Dan kadang mungkin enggak, ya masih mungkin bisa nerima, tapi ketika dilempar kotoran unta di muka itu bukan hanya saja sakit, tapi mungkin yang lebih dari itu adalah yang lebih sakit itu hati seorang yang hinaan yang luar biasa. Diputuskan hubungan dagang sehingga istrinya Khadijah yang dulu perusahaannya itu menguasai hampir sepertiga kota Mekah itu dikuasai oleh Siti Khadijah, tidak bisa lagi berdagang. Lalu itu pun sama sekali tidak menghentikan perjuangan Rasulullah untuk tetap berdakwah, menyampaikan kebenaran ilahi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu berusaha membunuh beliau. Yahudi itu 2 kali berusaha membunuh Rasulullah SAW. Sekali pernah menaruh racun di minuman beliau. Allah selamatkan Rasulullah. Malaikat Jibril kemudian turun dan menumpahkan minumannya. Sekali lagi Rasulullah SAW sedang ngobrol dengan sahabat di luar misalnya kan. Nah, tiba-tiba orang Yahudi dari atas itu menggelindingkan batu besar. Kembali lagi Allah menyelamatkan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril turun lalu memindahkan posisi duduk Rasulullah SAW sehingga batu itu tidak kena pada diri beliau. Itu perjuangan seorang Nabi Rasul untuk bisa meraih surga Allah. Bisa meraih surga Allah. Dan ketika usaha itu semua tidak ada, orang musyrikin pun kemudian mengepung rumah Rasulullah. Kan itu kita kenal. Kita tahu mungkin ya sejarah itu ya. Dikepung rumah Rasulullah SAW. Kembali Allah menyelamatkan Rasulullah SAW sehingga beliau keluar dari rumah itu dan dibuat
orang-orang musyrikin itu matanya tidak bisa melihat ketika Rasulullah keluar itu dari rumah. Akhirnya mereka ketika masuk ke rumah Rasulullah SAW, yang ada cuma Sayyidina Ali, ya, yang ada di tempat tidur itu. Maka mereka pun kemudian mengumumkan, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 1.000 dinar. 1.000 dinar luar biasa. Maka bersemangatlah semua orang-orang Mekah, orang-orang kafir itu untuk bisa menangkap Rasulullah itu, untuk mendapat 1.000 dinar. Seperti itu. Seperti itu perjuangan Rasulullah SAW. Mereka pun akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Hijrah ke Madinah. Tapi sebelum sampai ke Madinah, datang berita bahwa orang-orang Taif itu sudah siap menerima kehadiran beliau. Maka kata beliau pada Abu Bakar, kalau gitu kita ke Taif. Begitu masuk kota Taif, rupanya ini berita dari orang-orang munafik. Begitu Rasulullah masuk kota Taif, semua orang menutup pintu rumahnya. Tanda bahwa mereka itu sangat tidak suka dengan kehadiran Rasulullah SAW. Beliau kembali mendapat hinaan yang luar biasa. Mereka menutup pintu rumah mereka, sementara anak-anak muda dengan para hamba sahaya itu sudah menyiapkan batu. Lalu mereka pun melempari Rasulullah SAW dengan batu. Yang dalam peristiwa ini, kaki Rasulullah itu banyak sekali mengeluarkan darah. Ketika darah itu sudah mengucur dari kaki beliau, turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, inna allaha amarani an uti'aka fima fa'ala qaumuka." Wahai Muhammad, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan patuh terhadap perintah. Andai kata engkau perintahkan pada saya untuk menghukum orang-orang kafir itu yang menganiaya kamu itu dengan menghimpit mereka dengan 2 buah gunung. Saat waktu bil jabalin, saya akan himpit, saya akan gencet mereka dengan 2 buah gunung. Ini malaikat Jibril jagoan, bisa melakukan itu dengan kuasa Allah. Dan ini adalah tawaran balas dendam yang halal, Pak. Resmi dari Allah, Pak. Resmi dari Allah. Artinya kalau Rasulullah mengatakan ya, selesai. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Sebelum jawaban Rasulullah, saya ingin bertanya, izinkan saya bertanya pada Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira apa jawaban Bapak dan Ibu kalau itu terjadi pada diri kita? Apa? Ada orang ingin membunuh kita, bahkan bukan hanya ingin, sudah melakukan, dan darah sudah mengalir dari tubuh kita. Lalu turun malaikat Jibril itu. Gimana? Saya gencet mereka dengan 2 buah gunung. Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Setuju. Saya kira sama lah pada Ibu. Sikat Jibril, kalau perlu manafikan kumaha gitu. Tapi ternyata jawaban Rasulullah sudah lain. Rasul kemudian mengatakan, dan ini diabadikan oleh sejarah gitu ya, mana Rasul mengatakan, jangan kau lakukan itu Jibril. Maka Rasul pun kemudian mengulurkan kedua tangannya dan berdoa, Allahumma gfir qaumi fa innahum qaumun la ya'lam. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku. Beliau malah meminta kepada Allah agar orang-orang yang mau membunuhnya itu diampuni dosanya. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun. Karena saya yakin mereka bukan membenci diri saya, tapi mereka melakukan semua ini karena mereka belum bisa memahami kebenaran ajaran yang saya bawa. Memang mereka tidak membenci Rasulullah. Sebelum Rasulullah menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, sosok Rasulullah ini adalah sosok yang sangat disegani, disayangi oleh orang-orang Quraisy. Sehingga ketika 4 suku orang Quraisy ini sempat mau perang mereka itu, karena memperebutkan siapa yang akan meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah ketika batu itu sempat hilang.
Empat suku ini berebutan, masing-masing ingin, dan hampir terjadi perang. Akhirnya mereka sepakat, kita serahkan kepada Muhammad untuk mengambil keputusan. Maka Rasulullah diserahkan itu. Kata Rasulullah, maka Rasulullah membawa kain. Lalu kepala-kepala suku yang empat itu masing-masing disuruh memegang ujung dari kain. Hajar Aswadnya ada di tengah dan Rasulullah yang meletakkan. Mereka sepakat semua itu. Jadi Rasulullah adalah figur manusia yang luar biasa, sangat disegani, dikagumi oleh. Lalu kenapa tiba-tiba mereka berubah menjadi membenci Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW? Hanya karena Rasulullah membawa risalah Islam. Yang mungkin risalah Allah itu ya mengatur hawa nafsu mereka, dan mereka tidak mau hawa nafsu itu diatur. Sampai sekarang orang yang menolak itu mungkin kebanyakan adalah karena itu, karena tidak mau hawa nafsu mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin bebas hawa nafsunya melakukan apa saja. Akhirnya Rasulullah SAW pun akhirnya hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah ya 13 tahun itu ya, di Mekah itu 10 tahun di Madinah. Apakah selama di Madinah itu beliau tidak menghadapi masalah? Tetap saja sampai berakhir masa risalah itu beliau terus menghadapi masalah. Selama 10 tahun itu. Nggak pernah berhenti dari beliau diperangi oleh orang-orang musyrikin. Kalau yang saya baca, beliau sudah ikut berperang hampir 19 kali. Kan? Dalam perang besar dan perang-perang kecil gitu. 19 kali beliau perang. Dan yang paling berat yang beliau hadapi dalam perang itu adalah perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang sebenarnya sudah dimenangkan oleh umat Islam. Orang-orang musyrikin sudah kabur meninggalkan medan perang. Nah, tiba-tiba ketika mereka, orang-orang musyrikin itu sudah kabur meninggalkan medan perang, ada sebagian pasukan umat Islam yang berada di Bukit Ramah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Madinah itu, lalu berziarah ke makam Uhud, itu ada gunung Uhud itu yang besar, yang luas itu ya. Katanya, kalau nggak salah 6 km itu luasnya. Itu di depan gunung Uhud itu kalau kita ziarah itu ada bukit kecil, bukit kecil. Nah, itu disebut Bukit Ramah. Jadi dulu strategi Rasulullah SAW di dalam perang Uhud itu beliau defensif karena umat Islam hanya 700 menghadapi hampir 3.000-an orang-orang musyrikin. Jadi dipancing orang-orang musyrikin itu menyerang ke kaki gunung Uhud, lalu mereka kemudian diserang dengan panah dari Bukit Ramah itu, sehingga mereka pucar kacir habis. Lalu kabur, mereka meninggalkan medan perang. Nah, ketika mereka lari meninggalkan medan perang itulah ada sebagian dari para pemanah di Bukit Ramah itu melihat bahwa orang-orang musyrik itu meninggalkan harta mereka, gitu. Harta pampasan perang. Gitu. Waktu itu belum turun, Pak, aturan Allah yang mengatur pembagian harta pampasan perang. Lalu mereka berpikir, jangan-jangan kalau kita nggak turun, kita nggak akan kebagian. Gitu. Nah, jadi ini sudah urusan hubungan dunia. Dan ini yang paling sering mengganggu kita umat Islam ya, untuk berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dunia, dan itu yang paling Rasulullah takutkan dari umatku. Yang paling saya takutkan dari umatku adalah hubungan dunia. Itu yang akan merusak mereka. Kecintaan pada dunia mengalahkan cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Nah, itu terjadi. Kenapa bisa dikatakan mengalahkan pada Allah dan Rasulnya? Mereka sudah diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Jangan ada yang meninggalkan posisi sebelum ada instruksi Rasulullah SAW. Dan ketika mereka turun, komandan di Bukit Ramah itu sudah mengingatkan, tidak ada yang turun. Sebagaimana instruksi Rasulullah, tidak ada yang meninggalkan posisi sebelum ada instruksi dari Rasulullah. Gak didengar lagi oleh mereka. Mereka tetap turun. Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, bahkan menjadi panglima
orang-orang kafir dalam perang Uhud. Begitu melihat ke belakang, sebagian umat Islam sedang disibukkan dengan perebutan harta pembahasan perang, maka dia memerintahkan kepada pasukannya untuk kembali lagi menyerang. Akhirnya kocar-kacir pasukan umat Islam. 70 sahabat Rasulullah itu gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah SAW, Hamzah, juga syahid. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Yang saya baca di dalam riwayat itu, ada seorang musyrik yang dengan menunggang kuda, dia terus keliling mencari Rasulullah. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Seperti itu. Begitu dia melihat Rasulullah SAW, sambil dia menunggang kuda itu, dia tempaskan pedangnya itu. Seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah mencoba menahan itu supaya jangan sampai kena pada diri Rasulullah dengan tangannya, dengan tangan kosong. Hanya tangannya butuh, karena sabatan pedang orang musyrik itu. Sementara seorang musyrik itu balik lagi dengan kudanya. Kali ini dia mengayunkan lagi pedangnya, dan kali ini kena kepada kepala Rasulullah SAW. Rasul pun terjatuh. Rasul terjatuh, si Arab musyrik itu sudah meninggalkan, lalu dia teriak-teriak, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Sebagian umat Islam mendengar itu, mereka pun meninggalkan medan perang. Ini juga yang kemudian akan membuat Rasulullah SAW itu marah dan menegur mereka. Rasulullah sendiri, alhamdulillah, hanya pingsan. Jatuh beliau, pingsan. Seorang sahabat yang kemudian datang memeluk Rasulullah SAW. Dipeluknya Rasulullah. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu sahabat ini mengatakan, jadi rupanya pedang si orang musyrikin itu memukul kepala Rasulullah. Helm perang beliau itu sampai pecah. Pecah, dan sebagian itu kemudian menembus ke dalam pelipis Rasulullah SAW. Maka si sahabat yang memeluk Rasulullah itu begitu melihat Abu Bakar datang, dia mengatakan, izinkan saya yang mengeluarkan pecahan helm itu dari pelipis Rasulullah. Kenapa dia harus meminta izin pada Abu Bakar? Semua orang tahu bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar mengatakan pada sahabat Rasul ini, kamu datang paling pertama, dan kamu yang paling pertama memeluk Rasulullah SAW. Kamu yang paling berhak untuk mengeluarkan pecahan helm itu dari pelipis Rasulullah SAW. Maka sahabat ini entah dengan alasan apa, dia ingin mengeluarkan pecahan helm itu dengan giginya. Mungkin karena beliau tidak ingin melepas pelukannya dari Rasulullah SAW. Lalu dia gigit, lalu sampai akhirnya terpelanting. Dan konon, ya, dalam riwayat dikatakan, 2 gigi depannya itu tanggal. Jadi itu keluar pecahan. Sahabat inilah yang kemudian nanti di dalam hadis oleh Rasul diberi gelar si ompong ahli surga. Itu. Rasul pun sudah sadar dari misalnya darah terus mengalir dari pipinya. Fatimah, putri beliau pun kemudian membakar tikar, lalu abunya itu dipakai menutup luka Rasulullah SAW. Saya nggak tahu, mungkin begitu gaya orang dulu ya. Apakah ini juga bagaimana para dokter? Saya silakan. Jadi Fatimah katanya membakar tikar, lalu debunya itu dipakai untuk menutup. Konon katanya itu untuk bisa menghentikan pendarahan. Wallahu a'lam. Itu yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Semua ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu berbuat makar kepadamu Muhammad untuk menangkap kamu dan memenjarakan kamu, atau untuk membunuhmu, liyaqtuluka aw liyukhrijuka, atau mengusir dari Mekah sampai beliau harus
hijrah ke Madinah. Wayam kuruna, mereka berbuat makar. Wayam kurullah, dan Allah lah yang maha kuasa untuk membalas perbuatan makar mereka. Wallahu khairul makirin. Ini perjuangan Rasulullah SAW. Nggak pernah berhenti 23 tahun itu dari musibah terus. Musibah demi musibah. Rasul hidupnya seperti itu. Apakah kita mengatakan bahwa Rasul itu tidak disukai oleh Allah? Pasti adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi wujud cinta Rasul Allah Subhanahu wa taala itu kepada hambanya justru dengan memberikan ujian supaya terus meningkat keimanan itu. Meningkat dan meningkat dan meningkat. Ya, seperti mahasiswa tadi. Ujian sampai dia mulai S1, S2, S3. Itu makin tinggi dia makin mulia lah kan gitu ya. Nah, kita pun akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita lebih, insya Allah, sampai pada tingkat yang paling mulia, gitu, paling pertama. Nah, kita cuma harus menghadapi ujian. Artinya kalau Allah memberikan musibah kepada kita manusia, dan musibah itu punya nilai ujian, bahwa itu adalah bentuk ujian dari Allah, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk ikut ujian. Tinggal kita berdoa pada Allah, ya Allah bimbing saya agar saya bisa lulus menghadapi ujian. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat di dalam kisah, ya ada mungkin, ya itu mungkin kisah Nabi Muhammad SAW, ya mungkin sengaja saya agak berpanjang lebar di dalam masalah ini karena tadi dititipkan bahwa sekalian juga kita mengenang Rasulullah SAW, kelahiran Rasulullah SAW. Wujud dari cinta kita kepada Rasul itu dalam hal ini seperti ini. Marilah kita berjuang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Siap untuk berjuang, berkorban, apapun. Dan pasti untuk kita berada di jalan Allah itu kita akan banyak hadapi rintangan-rintangan dan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Gak mudah kita untuk berada di jalan Allah, untuk bisa lulus berada di jalan Allah itu. Karena pasti akan banyak rintangan. Bahkan sampai-sampai di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, jangan pernah kalian mengharap bisa masuk surga sebelum kalian mendapat ujian dan cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Ya, mereka diuji oleh Allah seperti itu kan. Ya, mungkin mudah-mudahan kita mungkin tidak akan diuji oleh Allah seberat itu, seberat ujian para nabi, sebab rasanya keimanan kita agak kuat gitu ya. Tapi pasti kita akan diuji. Semakin kita soleh, semakin berat ujian. Nah, pertanyaan yang mungkin segera akan muncul adalah, bagaimana dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Bagaimana dengan Rasul Nabi Sulaiman alaihissalam? Apa ujiannya itu? Beliau kaya, beliau raja, berkuasa. Mana letak ujiannya kan? Senang-senang saja kan itu. Seorang raja pasti senang. Apalagi kaya raya. Yang kekayaan dan kekuasaan itu gak akan pernah tertandingi oleh manusia manapun sampai kiamat. Karena itu doa Nabi Sulaiman ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah kekuasaan yang tidak akan pernah Allah berikan kepada orang setelah aku, kata Nabi Sulaiman. Jadi sampai kiamat gak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di mana letak ujiannya? Nah, ujiannya itu. Kita ini diuji oleh Allah itu, kadang-kadang manusia itu diuji dengan kemiskinan, kadang-kadang diuji dengan kekayaan. Ada manusia yang diuji dengan sakit, ada manusia diuji dengan sehat. Sakit itu ujian, sehat itu juga ujian. Miskin itu ujian, kaya juga ujian. Maka ada orang yang diuji dengan kemiskinan lulus, ya, diuji oleh Allah dengan kemiskinan lulus, dia mukmin yang soleh. Tapi begitu diuji dengan kekayaan,
Nah, malah dia gugur. Contoh di dalam Al-Quran, Qarun bisa dibaca di Al-Qasas 7678. Qarun itu dulunya orang yang sangat miskin dan sangat soleh. Dia kan masih keponakan dari Nabi Musa alaihissalam. Dalam kemiskinan dan kesolehannya itu dia berdoa meminta kepada Allah, ya Allah berilah saya kekayaan. Maka dia minta kekayaan yang berlimpah ruah. Doanya tidak juga dikabul oleh Allah. Dan dia ngotot terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah kabulkan. Apa yang terjadi setelah dikabulkan oleh Allah? Apa dia menjadi orang yang lebih soleh lagi? Malah dia menjadi orang yang sangat kufur. Ketika dia diingatkan oleh saudara-saudaranya, oleh masyarakat, ingat Qarun, ingat pada Allah. Apa urusan saya dengan Allah? Apa urusan saya dengan Tuhan? Semua kekayaan ini adalah hasil keringat saya, hasil perjuangan saya. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Dia malah jadi kufur. Yang kemudian berujung dengan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelah bumi, lalu dimasukkan Qarun dengan seluruh hartanya. Sehingga tidak ada satupun manusia yang menemukan jasadnya. Tidak ada juga seorang pun manusia yang mewarisi hartanya. Qarun lulus ketika diuji dengan kemiskinan. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, nggak lulus. Tapi ada juga orang yang justru diuji dengan kemiskinan, nggak lulus. Kata Sayyidina Ali, kadal fakru yakun akbar. Terkadang kefakiran itu bisa membawa orang pada kekufuran. Jadi semua ini ujian. Ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat. Ujian orang sakit itu nggak lebih berat daripada ujian orang sehat. Kenapa? Orang sakit itu tinggal dia bersabar, insya Allah lulus dia menghadapi ujian itu. Yang berat itu sebenarnya ujian orang sehat. Dengan sehat itu dia bisa berbuat maksiat apapun. Yang sakit baru berpikir membuat maksiat. Yang bisa berbuat maksiat itu orang sehat. Orang miskin boro-boro dia berpikir berbuat maksiat. Boro-boro maksiat karena harga gesese gitu. Susah untuk makan aja. Yang berpeluang untuk berbuat maksiat itu orang kaya. Dengan kekayaan itu apa sih maksiat yang gak bisa dibeli? Sebenarnya ujian orang kaya itu berat juga. Lebih berat ujian orang yang punya jabatan daripada orang yang tidak punya jabatan. Kan? Semua itu ujian. Gitu. Gak punya anak ujian, punya anak ujian. Gak punya istri, gak punya suami ujian, punya istri, punya suami juga ujian. Bagi kita hidup ini semuanya ujian. Per detik kita diuji oleh Allah. Terkadang diuji dengan kaya, kadang diuji dengan miskin, kadang diuji dengan sakit, kadang diuji dengan sehat, kadang-kadang diuji dengan tidak punya jabatan, kadang-kadang diuji dengan ada jabatan. Semua hidup kita ini ujian. Per detik, karena itu setiap detik dalam hidup kita itu akan dinilai oleh Allah lulus atau tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kelihatannya waktu saya sudah habis ya. Tapi kalau sempat boleh saya izinkan untuk cerita sedikit tentang Nabi Sulaiman tadi. Ini saya baca di dalam kitab Al-Iman wal Hayat. Jadi diriwayatkan pernah suatu kali Nabi Sulaiman itu sangat takut sekali kalau kekayaan yang luar biasa ini tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu. Padahal prinsip dalam Islam, harta itu harus bisa dimanfaatkan oleh diri dia, kalau tidak oleh orang lain. Kalau oleh diri dia tidak bisa dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, lalu juga tidak dimanfaatkan oleh orang lain, maka harta itu harus dikeluarkan zakat setiap tahun 2,5%. 40 tahun akan habis itu oleh zakat. Saya ambil contoh. Bapak Ibu punya rumah untuk tempat tinggal. Tempat tinggal Bapak Ibu sekeluarga. Haruskah dikeluarkan zakatnya? Tidak masalah. Kan itu Bapak nikmati dengan keluarga.
Tapi katakanlah selain rumah yang Bapak tinggali dengan keluarga, Bapak Ibu tinggali dengan keluarga, Bapak punya rumah juga satu lagi itu harta simpanan dalam bentuk rumah. Di mana misalnya? Nah, rumah itu kosong, dikontrakkan tidak, dipakai oleh orang lain pun tidak, kosong saja. Maka zakatnya 2,5% setiap tahun dari nilai rumah besar itu. Kalau nilai rumah itu misalnya 1 miliar gitu ya, nah, kita ambil contoh yang mudah, ngitung aja gitu ya, 1 miliar, maka zakatnya berarti setiap bulan itu 25 juta. Harus keluar zakat 25 juta. 40 tahun habis itu rumah itu karena dizakatkan. Tapi kalau rumah yang kosong milik Bapak itu kemudian Bapak kontrakkan, misalnya setahun itu 10 juta, misal aja ini, 10 juta. Setahun misalnya 10 juta. Maka zakatnya itu hanya 2,5% dari 10 juta. Berapa itu? 250.000. Kecil. Ini kadang-kadang sepintas ini terasa aneh oleh sementara orang. Gimana aturan Islam? Rumah tidak dikontrakkan, kosong, saya tidak dapat uang. Malah zakatnya 25 juta. Saya harus mengeluarkan uang 25 juta. Ini sekarang saya kontrakkan, saya dapat 10 juta. Zakatnya cuma 250.000. Jadi bersih saya dapat 10 juta 750.000. Ini gimana aturan Islam? Prinsip dari Islam dalam mengatur harta kita itu kaila yakuna daulatan baina aghniyaikum. Harta itu jangan sampai bertumpu pada orang kaya. Dinikmati oleh dia tidak, dinikmati oleh orang lain pun tidak. Itu yang tidak diinginkan Islam. Dengan rumah itu dikontrakkan, maka ada orang lain yang ikut menikmati, walaupun dengan jalan kontrak. Maka zakat itu jadi kecil. Andai kata rumah itu tidak dikontrakkan, misalnya Bapak dan Ibu punya saudara yang kebetulan nggak punya rumah, lalu kata Ibu, pakai aja rumah itu sampai kamu nanti punya rumah, maka tidak keluar zakat sepeser pun, karena itu rumah sudah dinikmati. Nah, begitu dengan harta yang lain, misalnya tanah, Bapak punya tanah sekian hektar, itu tak jadi tanah tidur, Pak. Ya dipakai pertanian, dan tanah tidur saja seperti itu. Maka setiap tahun zakatnya keluar 2,5% dari nilai tanah itu. Tapi kalau tanah itu digarap menjadi tanah pertanian, maka zakatnya itu 5 atau 10% dari hasil pertanian itu pun kalau hasil panennya itu senilai 1 ton beras. Kalau di bawah itu tidak keluar zakat. Itu luar biasa. Kenapa? Dengan tanah itu digarap, maka sudah menyerap tenaga orang-orang yang nganggur, nggak punya kerjaan, jadi ada kerjaan. Lalu hasil pertanian itu bisa dijual sehingga orang bisa menikmati walaupun harus membeli. Jadi Islam itu menuntut agar harta itu jangan tidur gitu. Dinikmati oleh dia tidak, dinikmati oleh orang lain tidak. Ya numpuk saja pada orang kaya ya. Maka Nabi Sulaiman takut betul dengan kekayaan yang berlimpah ruah itu. Tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Maka suatu hari dia keluarkan satu armada kapal laut milik Nabi Sulaiman, kapal laut untuk pesiar. Lalu dia umumkan pada masyarakat. Monggo, siapa yang mau menikmati kapal pesiar, mau pesiar, silakan pakai. Oh, berduyun-duyun orang ingin menikmati kapal pesiar milik Nabi Sulaiman. Cuma ada seorang petani yang sama sekali tidak tertarik. Dia terus mencangkul tanahnya yang cuma sedikit. Sambil dalam hati dia berkata, ya Allah, kapan saya punya kesempatan untuk menyampaikan semua ini pada Nabi Sulaiman. Rupanya dia ada sesuatu yang ingin dia sampaikan pada Nabi Sulaiman. Terkejut si petani itu. Tidak lama kemudian Nabi Sulaiman sudah ada di sampingnya. Semakin terkejut lagi ketika Nabi Sulaiman mengatakan, apa yang ingin Anda sampaikan pada saya? Kata si petani, ada 3. Nabi Sulaiman. Apa yang pertama? Ini nampaknya Allah sedang memberikan pelajaran pada Nabi Sulaiman lewat seorang petani.
seperti Nabi Musa. Kalau kita baca dalam surat Al-Kahfi dari mulai ayat 60 sampai ayat 80-an itu ya, 82. Nabi Musa pernah mendapat pelajaran dari seorang hamba Allah yang saleh. Dan Nabi Musa nggak bisa mengejar ilmu siapa saleh sampai nggak bersabar. Ya. Itu bisa dibaca kisahnya di surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Nah ini juga Nabi Sulaiman sedang diberi pelajaran oleh Allah lewat seorang petani. Apa yang pertama kata Nabi Sulaiman? Yang pertama kata si petani, anta la tahissu bilizatil abs wa ana la ahissu bita'bil abs. Engkau yang kaya luar biasa seperti ini wahai Nabi Sulaiman. Hari ini kamu tidak merasakan lagi bagaimana nikmatnya kemarin. Dan saya yang miskin seperti ini, kata si petani itu, hari ini saya juga iz'annal madi kon mata, karena yang sudah berlalu seakan-akan dia sudah mati, sudah meninggalkan kita. Begitulah fananya namanya dunia, wahai Nabi Sulaiman. Suatu saat nanti ketika kita mati, selesai sudah cerita itu semua. Kaya dan miskin sama saja kan. Sama saja, hanya nanti berada di ukuran di tanah itu 2 kali 1 meter kurang lebih. Betul kata Nabi Sulaiman prinsip itu. Betul sekali. Betul. Apa sih bedanya orang kaya dan orang miskin urusan kemarin? Paling orang kaya punya cerita, orang miskin nggak punya cerita. Cuma itu. Kata orang kaya, kemarin saya pergi ke Singapura, lalu makan ini, makan itu, lalu pergi lagi ke Hong Kong, lalu ke sana saya pergi ke sana, lalu pergi ke Paris, saya jalan-jalan di sini dan sebagainya. Luar biasa nikmatnya. Ketika orang miskin itu bertanya, seperti apa nikmatnya? Ya nikmat. Ya seperti apa nikmatnya itu? Waktu makan di Paris itu seperti apa nikmatnya? Wah, nikmat aja lah nikmat. Ya seperti apa nikmatnya? Ya nggak tahu lah. Udah nggak kerasa lagi sekarang ini kan. Kalau makanan itu begitu lewat tenggorokan 1 detik itu sudah nggak ada bedanya lagi roti dengan ubi kayu. Dan itulah dunia. Ya Allah, kemarin saya luar biasa pusing sekali menghadapi masalah ini, menghadapi masalah itu sampai rasanya kepala ini mau pecah. Gitu. Lalu ada orang bertanya seperti apa itu pecah. Ya nggak bisa saya bayangkan. Nah, ya seperti apa? Ya itu kemarin, hari ini saya udah nggak merasakan lagi. Yang susah nggak kita rasakan kemarin, nggak kita rasakan lagi hari ini. Yang kesenangan kemarin nggak kita. Makanya biasanya orang kaya itu kalau pergi jalan-jalan ke luar negeri selalu membawa ini handicap. Untuk apa? Untuk mengabadikan kenikmatan, Pak. Takut lupa. Oh, ini waktu saya difoto waktu di sini, waktu di sana. Kalau nggak difoto nanti mungkin lupa. Itulah dunia, fananya dunia. Baik, apa yang kedua kata Nabi Sulaiman? Yang kedua kata si petani, anta ana amut wa anta tamut fana bersama. Saya yang miskin seperti suatu saat saya akan mati. Dan kau yang kaya luar biasa seperti Nabi Sulaiman, yang miskin mati, yang kaya mati. Fana bersama, kami sama. Kalau gitu kita sama aja. Benar, benar saja. Setiap orang kalau sudah sampai ajalnya pasti mati. Pasti mati. Yang kaya mau mengumpulkan dokter berapapun dokter, mau apa? Kalau sudah sampai ajalnya. Nah, maka kata Nabi Sulaiman, benar prinsip itu. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga kata si petani, masing-masing kita nanti Nabi Sulaiman di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sesuai dengan amanah yang Allah berikan pada kita. Maka pertanggungjawaban saya nanti di akhirat jelas ringan. Harta saya cuma ini saja, sebidang tanah yang kecil ini. Saya nggak membayangkan, wahai Nabi Sulaiman, bagaimana beratnya Anda nanti akan mempertanggungjawabkan semua kekayaan ini di hadapan Allah.
mendengar pernyataan si petani yang ketiga ini, Nabi Sulaiman tidak berkomentar lagi. Beliau malah mengulurkan kedua tangannya, lalu sambil mengalirkan air mata, beliau berdoa, Robbi laula annaka karim, wahai Tuhanku, andai kata saja engkau bukan zat yang maha mulia, di mana tidak layak rasanya sesuatu yang dulu saya minta, saya kembalikan lagi. Ingin saya kembalikan semua, ya Allah. Berat pertanggungjawabannya. Kenapa beliau berdoa seperti itu? Karena kalau kita baca dalam Al-Quran, kekayaan dan kekuasaan beliau sebagai raja itu semuanya karena dia minta kepada Allah. Dia minta dan Allah kabulkan. Lalu setelah dinasihati petani itu, dia mengatakan, andai kata engkau bukan zat yang maha mulia, di mana tidak layak rasanya yang dulu saya minta, saya kembalikan lagi. Ingin saya kembalikan semua. Saya baca dalam kitab Hadil Arwah ila Bidalil Afrah, Ibnu Qayyim mengutip sebuah hadis dalam kitab itu, di mana Rasul mengatakan, saya adalah Rasul yang terakhir. Di akhirat nanti kelak Allah akan memuliakan saya. Saya menjadi manusia pertama dan sekaligus Nabi pertama yang akan menginjakkan kaki di surga. Jadi orang pertama dan Nabi pertama yang menginjakkan kakinya di surga nanti Rasulullah SAW. Baru diikuti oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Di urutan terakhir, kata Rasulullah, di urutan para Nabi yang masuk surga itu yang terakhir, Nabi Sulaiman. Kenapa? Panjang pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman ripuh, apalagi Sulaiman yang bukan Nabi. Ya, dia termasuk itu. Ya Allah. Semua yang Allah amanahkan pada kita di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian. Allah uji kita dengan kaya atau uji Allah dengan miskin. Allah uji kita dengan anak. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ini sudah kamu didik atau tidak di jalan yang aku ridhoi, kata Allah. Semua hidup ini adalah ujian. Jadi apapun ujian itu yang kita senangi, atau ujian itu yang mungkin kita tidak senangi, lalu kita sebut itu sebagai musibah, semuanya ujian. Semuanya itu adalah ujian. Jadi musibah itu kemungkinan pertamanya adalah ujian dari Allah SWT. Kemungkinan yang kedua bisa saja bukan ujian, tapi pilihan Allah yang terbaik. Kemungkinan yang ketiga bisa juga musibah itu bukan ujian, bukan pilihan Allah yang terbaik, tapi juga mungkin itu azab, karena kita sudah menyimpang kehidupan kita dari kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT. Yang kedua dan ketiga ini nanti mungkin kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena waktunya saya sudah melebihi 1/4 jam dari waktu yang disiapkan. Mudah-mudahan kita mengucapkan Alhamdulillah itu tidak hanya pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang sejalan dengan hawa nafsu kita saja, tapi ketika kita mendapatkan musibah pun kita nyatakan, selain kita bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ketika kita mendapat musibah, kita pun bersyukur. Bersyukur, mudah-mudahan kalau ini ujian, saya bisa lulus menghadapi ujian. Semoga kita selalu lulus dalam menghadapi segala ujian hidup ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jazakallahu khairan untuk pembisan. Alhamdulillah materi disampaikan pada malam yang baik ini sangat saya pribadi. Suaranya ini ya apa? Ehonya mungkin terlalu tinggi atau gimana? Iya. Maaf, tadi sudah saya matikan. Sekarang tadi saya menggunakan 2 perangkat, kebetulan yang laptop agak kurang baik sinyalnya, sudah saya matikan. Baik Ustaz, terima kasih sekurang jazakallah atas materi yang disampaikan pada malam hari ini yang sangat inspiratif. Luar biasa makna dari ayat yang
kedua ya di surat Al-Fatihah ini semakin diperdalam pada pertemuan malam ini, di mana ternyata alhamdulillah itu sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya seharusnya diucapkan pada saat kita berbahagia saja, tapi ternyata kita pun harus bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal, pada setiap keadaan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Namun pada kenyataan memang ternyata kita tidak bisa memilih dakah yang mah. Kita tuh mengucapkan alhamdulillah pada kenyataan yang bahagia ya saja. Tapi ternyata lebih seringnya juga malah kalau diberikan kebahagiaan, kebanyakan manusia memang tidak lulus minimal kelupa wa ta'ala. Dan juga hatur nuhun Ustaz, di momen Maulid Nabi ini juga tadi kita diingatkan semua betapa beratnya perjuangan Nabi yang luar biasa. Walaupun beliau dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau dikaji kembali sejarahnya, begitu banyak perjalanan hidup beliau yang mungkin sama sekali mungkin tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Begitu banyak darah, keringat bercucuran dalam perjuangannya, dan juga kita melihat juga para sahabat yang begitu luar biasa perjuangannya mendampingi beliau, sangat jauh sekali dengan kita. Dan juga tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa Nabi Sulaiman yang diberi kanan kekayaan itu paling akhir masuk surga gitu. Masya Allah. Lalu Qarun diberikan kebahagiaan ternyata tidak lulus. Semoga kita semua bisa memaknai makna alhamdulillah ini semakin dalam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan, dan juga kita semakin bisa menerapkan, menghayati bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebagai wasilah sebagai Allah ingin kita dekat, semakin mendekat, terus berzikir dan terus berjuang sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas, kemampuan serta keilmuan kita semua, berdakwah dalam. Baik Ustaz. Ustaz mohon izin, ini saya membatasi satu pertanyaan atau dua pertanyaan saja Bang Ustaz ya, mengingat waktu dan Ustaz harus istirahat. Ini ada yang menarik saya pertanyaan dari Dr. Samsudin Sugadilaga ini. Walaupun ini mungkin di luar konteks barangkali ya, tapi beliau bertanya dan saya juga jadi ingin tahu kita semua. Dia bertanya, Raudhah dan Gunung Uhud adalah dua bagian dunia yang akan kita temukan di surga. Makna dan maksudnya. Jadi beliau menyampaikan bahwa Raudhah dan Gunung Uhud adalah dua bagian dunia yang akan kita temukan di surga. Saya juga baru mendengar, ya. Apakah makna dan maksud pernyataan saya ini? Saya juga baru mendengar, Pak. Kalau pernyataannya seperti itu, saya baru mendengar. Pak, yang kalau di taman, ada yang berpendapat bahwa Raudhah itu adalah taman yang diturunkan oleh Allah dari surga. Jadi khusus satu taman Raudhah itu yang sebesar itu, yang dibatasi itu Raudhah itu taman yang sengaja Allah turunkan dari surga. Sebaliknya dari pernyataan itu mungkin ya. Jadi Allah kalau pendapat ini. Tapi pendapat yang lebih banyak mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya bahwa orang yang berada di Raudhah itu adalah orang yang sangat mungkin menjadi jalan bagi dia untuk masuk surga gitu. Maka disebut Raudhah, itu tempat taman surga gitu ya. Artinya taman di mana orang yang beribadah di sana sangat mungkin menjadi jalan bagi dia untuk masuk surga. Tapi kan ditemukan lagi di surga, saya nggak bisa berkomentar karena kebetulan saya belum pernah mendengar pernyataan atau membaca juga pernyataan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya.
Yang berikutnya mencatat nih pertanyaan dari Ibu Yuniarti, mungkin mohon izin tidak akan dijawab sama Ustadz ya, karena ini bagian dari sambungannya. Beliau mengatakan menanyakan bahwa pada ayat ke-7 Al-Fatihah, tunjukkan jalan yang lurus dan engkau beri nikmat dan yang dimurkai, itu maksudnya itu bagaimana? Ini nanti akan dibahas berseri nanti Mudah-mudahan karena bisa kita baru bersabar ayat. gitu ya, nanti kita akan sampai ke sana gitu. Ya, ya mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Tapi ya ihdinas siratal mustaqim itu apa? Ihdinas siratal mustaqim itu siratal mustaqim, jalan yang lurus itu setiap jalan kehidupan dengan aturan dan hukum Allah. Setiap kita menempuh kehidupan yang benar menurut aturan Allah di jalan Allah, itu kita sedang berada di situ. Nanti kita akan bahas. Jadi hidayah itu ada dua. Ada hidayah dalalah, ada hidayah maunah. Allah kan sudah menurunkan hidayah ini. Ini kan Al-Quran ini kan hidayah. Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kan. Ini kan hidayah. Terus kita meminta apa lagi kepada Allah? Kenapa kita minta terus pada Allah berikan saya hidayah? Kan sudah Allah berikan hidayah ini. Nah ini disebutnya hidayah dalalah, hidayah petunjuk. Nah kita sudah mengimani hidayah ini. Coba yang menjalankan, gak mudah untuk menjalankan hidayah yang ada dalam Al-Quran. Sholat kamu, ya susah kita menjalankan sholat. Coba kamu puasa, susah juga itu kan. Coba kamu haji, jangan kamu bergini, jangan kamu menggunjing, jangan kamu memfitnah, jangan kamu punya sifat dengki. Ini kan itu. Ini kan tidak mudah kita untuk, kita tahu sudah dapat hidayah ini dan tahu jalan yang harus kita tempuh itu apa saja. Tapi susah kita untuk bisa berada di jalan itu. Maka kita minta lagi kepada Allah hidayah satu lagi. Hidayah maunah namanya. Hidayah pertolongan. Tolong Allah. Saya tahu ini haram. Tapi seringkali hawa nafsu saya ingin melakukan. Tolong saya diberi hidayah, dibimbing Allah. Supaya saya bisa menghindar dari yang diharapkan oleh Allah. Nah itu hidayah maunah. Nah itu yang kita minta. 17 kali minimal dalam sehari dalam sholat itu. Ihdinas siratal mustaqim itu kita minta hidayah maunah, bukan hidayah dalalah. Hidayah dalalah sudah ada. Nanti kita jelaskan pada waktunya. Nanti kita sampai pada tafsir itu. Udah ada Kan yang mudolin ya orang-orang sesat pada umumnya. Mudah-mudahan lebih luas lagi. Sepertinya memang kalau untuk membahas ayat yang terakhir itu bahasan yang final, Ustaz ya, top puncak surat Al-Fatihah ini, Ustaz ya. Itu bagian, kalau saya kan pernah menyampaikan bahwa Al-Quran itu kata Allah saya bagi menjadi 3 bagian. Itu ya, jadi bagian 3 bagian. Jadi bagian yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, itu adalah nyata Allah, itu bagian untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu itu untuk Allah kan gitu kan, kita mengambil itu Allah. Wa iyyaka nasta'in itu untuk hambaku. Jadi yang satu tadi untuk Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lalu iyyaka na'budu itu satu bagian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu antara aku dan antara hambaku. Yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah doa kita pada Allah. Nah itu khusus untuk apa? Baik, alhamdulillah. Nanti kita akan pelajari kenapa doanya itu
ihdinas siratal mustaqim. Ya, Ustaz. Dijokolahin, Ustaz. Dibimbing oleh Allah untuk berdoa, untuk minta jabatan, minta kekayaan. Tapi Allah membimbing kita untuk ihdinas siratal mustaqim, bukan meminta dunia. Nah itu kenapa gitu ya, nanti kita bahas insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz atas waktu dan materi ilmunya pada malam kali. Mohon izin Ustadz untuk memimpin doa singkat untuk kami semua dan juga untuk kita semua pada malam hari ini, Ustadz. Baik, saya kira Bapak dan Ibu sekalian, ya kita manusia ini hanya bisa berikhtiar dan berusaha itu adalah Allah. Marilah usaha dan ikhtiar kita itu kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan menghargai usaha kita dan meridhoinya dengan kun fayakun, dan meridhoi usaha kita agar apa kita. Auzubillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allah tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ta'asamna ala al-izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil maliki wal malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Ishrif anna al-bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal baghi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas doanya. Insya Allah Allah mengijabah doa kita semua pada malam hari ini. Dan juga terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memudahkan kita, diberikan rezeki berupa faham atas setiap ilmu yang masuk kita terima setiap saat, dan juga Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Dan tentunya juga menjadi wasilah juga bertambahnya ilmu, bertambah amal, juga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Semoga dengan kajian ini kita bisa semakin bisa menghayati rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan apapun. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ustadz Ki Haji Akyat Ali Dai, hatur nuhun, syukran jazakallahu khairan, juga kepada para jamaah sekalian, hatur nuhun, terima kasih atas atensi dan semuanya senantiasa bergabung di dalam kajian online Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat, sehat, sehat. Mohon kasadayana insyaallah.